من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم qu anfusakum wa ahlikum nar. Al-ayat astagfirullahal azim. Amma ba'du. Ibu-ibu, bapak-bapak lan sedherek monggo wonten ing kesempatan minulya menika kita ngunjukaken raos syukur dumateng Allah Subhanahu wa taala bi qaulina alhamdulillahi rabbil alamin. Dene wekdal menika dalu menika kula panjenengan sami saged makepal tunggal wonten ing menika majelis. Mugi-mugi kempal kula panjenengan sami tansah pinaringan ridhonipun Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salajengipun sholawat taala mugi tansah kunjuatur dumateng junjungan kita Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sumrambah dumateng keluarga, para sahabat lan kaum muslimin wal muslimat, lan mugi-mugi kula panjenengan sami pikantuk syafaatipun benjang wonten ing yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah malam hari ini kita memulai ini nggih Pak Muklis ngawiti sawetawis dangu kula panjenengan sami mboten pengajian niki. Alhamdulillah dalu menika pun mulai wingi nggih Baitul Haq pun mulai nggih Pak Kiran. Alhamdulillah. Dalu menika kula badhe ngaturaken mangke sekedhik niki kajian himpunan putusan tarjih nggih. Himpunan putusan tarjih yang bukunya cukup tebal ini. Cukup tebal ini, ada sekitar 684 halaman. Nek sedina maca selembar berarti butuh waktu 600 dina 684. Nek sedina maca selembar serai ya. Selembar kan bolak-balik. Nah niki kalau pada ngaturakan sekedhik niki guys, potong-potong mangke sing kira-kira waktunya cukup niki bab 2 nggih. Nanti saya akan menyampaikan bab 2 mengenai konsep keluarga sakinah. Ini merupakan HPT Himpunan Putusan Tarjih jilid yang ketiga. Ini terbitan tahun berapa ini? Tahun 2018 ya, bulan Mei tahun 2018 yang dikeluarkan dari Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah ya. Ini juga saya rekam, nanti bisa dilihat mungkin ya, mudah-mudahan suaranya nanti jelas di channel YouTube saya. Kemarin acara di sini juga saya upload di YouTube ya. Pengajiannya Pak ya Ustadz Ruhyat Effendi kemarin penuh, malah bagus suaranya itu. Nah Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita sering mendengar istilah keluarga sakinah ya, keluarga yang diidam-idamkan oleh semua keluarga muslim bagi kita. Tapi bagaimana konsepnya ini? Nanti kita sedikit bahas mengenai pengertian keluarga sakinah, kemudian tentang asas keluarga sakinah, kemudian landasan pembentukan keluarga sakinah. Nanti sesampainya waktu ini sampai pukul 21 waktu Indonesia bagian Barat. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, yang pertama ini yang menjadi landasan dasar dari
terbentuknya keluarga sakinah ini ya, karena keluarga itu kan struktur organisasi terkecil di dunia ini ya. Kalau di dunia kan ada lembaga-lembaga dunia, kemudian ada nanti negara-negara. Di dalam negara biasanya ada provinsi, di dalam provinsi biasanya ada kabupaten. Kabupaten nanti terdiri, kabupaten atau kota nanti terdiri dari kecamatan. Nah, kecamatan terdiri dari desa. Kemudian desa terdiri dari dusun, ya. Dusun terdiri dari RW terdiri dari RT. Nah, struktur paling kecil adalah rumah tangga. Nah, RT dalam pengertian struktur kenegaraan itu adalah rukun tetangga. Nah, kita ini rumah tangga. Nah, ini istilah yang sangat populer yaitu keluarga dan sakinah ya. Nah, ini yang menjadi landasan bagi kita kenapa harus membahas tentang ini adalah sebagaimana tadi saya sampaikan pesan Allah dalam surat At-Tahrim, surat yang ke-66 ayat 6, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Niki apal niki ayat niki apal sedaya nggih, Mang nggih. Qu anfusakum wa ahlikum nar. Jadi Allah menyampaikan pesan yang sangat bagus pada ayat ini. Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka. Jadi kita ini diperintahkan menjaga diri sendiri dan juga menjaga keluarga kita masing-masing. Nah, sehingga kita harus berusaha mewujudkan keluarga sakinah. Apa itu keluarga? Nah, ini keluarga di dalam kamus itu ya, kamus bahasa Indonesia yang sangat populer ini memiliki pengertian ibu dan bapak beserta anak-anaknya seisi rumah, itu namanya keluarga. Dua orang seisi rumah yang menjadi tanggungannya. Nah, ini. Kemudian yang ketiga, sanak saudara kaum kerabat. Kemudian yang keempat, satuan kekerabatan yang sangat mendasar dalam masyarakat. Nah, secara sosiologis keluarga merupakan golongan masyarakat terkecil ya, masyarakat terkecil yang terdiri dari suami istri baik beserta maupun tanpa anak, itu namanya keluarga. Nah, ini nanti pengertian-pengertian secara yuridis, secara formal, secara bahasa maupun secara istilah bisa dipelajari, dikaji pada buku ini. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, selanjutnya ada istilah sakinah. Nah, sakinah, ibu-ibu juga banyak yang namanya sakinah atau sukinah ya. Iya, di Pontianak juga ada saudara saya namanya Sakinah ya. Ada sakinah, ada sukinah. Nah, ini berasal dari bahasa Arab. Jadi ini sakinah ini bukan bahasa Indonesia aslinya, tapi berasal dari bahasa Arab. Sakana yaskunu sukunan, yang artinya tenang, senang, diam, tidak bergerak, tenang setelah bergejolak. Nah, menempati rumah dengan memakai tanda sukun ya tadi. Kemudian as-sakinah bermakna at-tumakninah. Nah, wal waqor wal mahabbah, artinya ketenangan, kemuliaan dan kehormatan. Nah, ini pengertian secara bahasa tentang sakinah. Nah, ini suaranya jelas mboten niki Pak? Mandan menggema kayaknya niki Pak Muklis. Tapi genah nggih pakiran. Iya. Nah, kata sakinah dalam Al-Quran itu ada 6 ayat.
Dalam Al-Quran itu ada 6 ayat, yaitu menggunakan kata satu sakinah. Ini dalam surat Al-Baqarah ayat 248. Kemudian as-sakinah dalam surat Al-Fath ya, ayat 4 dan 18, serta sakinatahu ini dalam surat At-Taubah ayat 26 dan ayat 40, dan dalam surat Al-Fath ayat 26 yang diangkat dalam konteks yang berbeda. Nah, ini nanti bisa dibaca di dalam surat Al-Baqarah 248, At-Taubah ayat 26, serta ayat keempat dari surat Al-Fath, serta ayat yang ke-18 dan ayat yang ke-26. Nah, penggunaan kata sakinah dalam 6 ayat tersebut pada dasarnya memiliki substansi makna yang sama, yaitu bahwa sakinah itu perasaan tenang, ya, perasaan tenang, perasaan tenang yang datang dari Allah. Jadi sakinah itu perasaan tenang yang datang berasal dari Allah. Lalu yang berikutnya, Bapak Ibu dan saudara sekalian, dalam kesimpulan pengertian sakinah ini mengisyaratkan bahwa kata sakinah memuat pengertian meniadakan sikap ketergesa-gesaan. Jadi sakinah itu menjauhkan diri kita dari sikap tergesa-gesa. Bahasa kita apa? Tergesa-gesa, susu susu ya, kesusu gelapak lupuk. Nah, jadi sakinah itu anteng, tenang begitu, menjauhkan diri dari ketergesa-gesaan. Nah, kondisi sakinah tidak hadir begitu saja, tapi harus diusahakan dan diperjuangkan dengan sabar dan tenang. Nah, maka suami istri saling memberdayakan baik secara psikologis maupun spiritual agar terwujud keluarga sakinah. Nah, maka istilah sakinah ini muncul merupakan penjabaran firman Allah dalam surat Ar-Rum ayat 21 yang menyatakan bahwa tujuan rumah tangga atau keluarga adalah untuk mewujudkan ketenangan, ya, ketentraman dengan dasar mawaddah warahmah. Ini sebagaimana yang sering kita dengar, sering kita saksikan. Biasanya ayat ini dibaca pada pernikahan. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan warahmah. Inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah dia menciptakan istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikannya di antara kamu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir. Nah, inilah jamaah sekalian mengenai istilah sakinah. Ini penjelasannya agak panjang ya, saya bacakan ringkasannya saja. Nah, kata taskunu pada ayat yang ke-21 dari surat Ar-Rum ini diturunkan kata sakinah dengan arti tenang dan tentram. Maka selanjutnya sakinah dimanai diartikan kedamaian, ketentraman, keharmonisan, kekompakan dan kehangatan. Nah, ini. Jadi ini menjadi poin Bapak Ibu. 1 kedamaian, 2 ketentraman, 3 keharmonisan,
4 kekompakan, dan yang kelima kehangatan. Jadi keluarga yang sakinah antara lain ke arah sana. Maka terwujudnya keluarga sakinah merupakan hasil dari berkembangnya mawaddah warohmah di dalam keluarga. Mawaddah artinya sebagai rasa saling mencintai dan menyayangi dengan penuh rasa tanggung jawab di antara suami dan istri. Sedangkan rohmah artinya saling simpati, yaitu saling pengertian, penghormatan, dan tanggung jawab di antara yang satu dengan yang lain. Maka sebagai kesimpulannya, Bapak Ibu saudara sekalian, keluarga sakinah didefinisikan atau diartikan sebagai bangunan keluarga yang dibentuk berdasarkan pernikahan yang sah dan tercatat di KUA, yang dilandasi rasa kasih, yang dilandasi rasa saling menyayangi dan menghargai dengan penuh rasa tanggung jawab dalam menghadirkan suasana kedamaian, ketentraman, dan kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat yang diridhoi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, inilah pengertian keluarga sakinah. Nah, makatan para Bapak Ibu lan sedaya, sekedar tambahan wawasan kajian kita tentang keluarga sakinah yang saya kutip dari buku halaman 355 sampai 367 dengan kesimpulan dan tambahan dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi saya dan bagi jamaah sekalian. Mari kita akhiri pertemuan kita dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.